Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah topik khusus dalam akuntansi AKTA, Ibu Dr. Ratna Septianti, SE MSI AKT. Di sini kami akan membahas terkait dengan regulasi praktek akuntansi, yaitu perkembangan IFRS dan juga PSAK. Boleh next? Dan perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama ada Yosefi Surya Riono, yang kedua ada Rakani Brizi Rudi, yang ketiga ada Sang Marta Aryatama, yang keempat ada Wahyuni Novitasari, yang kelima ada Sultan Himi Raisa Dimas, yang keenam ada Violeta Ramadhani, yang ketujuh ada Fikri Rafli Islami, yang kedelapan ada Septian Dwi Ramadan, yang kesembilan ada Yusuf Septiawan, 10 Risa Revia Rosdiana, 11 Sangga Pandia Rahman, 12 ada Robi, 13 Rafa Aulia Izzati, dan 14 Wayandera Pastikarani. Boleh next? Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan definisi regulasi akuntansi yang akan dijelaskan oleh Violeta. Kepada Violeta, dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang pertama adalah definisi regulasi akuntansi. Regulasi akuntansi sering dipahami sebagai mekanisme pengendalian sistematis yang menetapkan aturan main dalam pengakuan, pengukuran, serta penyajian informasi keuangan. Regulasi ini penting untuk mencegah asimetri informasi di pasar modal, di mana manajemen perusahaan biasanya memiliki lebih banyak informasi daripada investor luar. Dengan adanya standarisasi, informasi yang dihasilkan menjadi lebih relevan, terpercaya, dan secara global, penyusunan standar utama yang menjadi rujukan adalah IASB yang berkedudukan di London. Dalam konteks domestik, kewenangan untuk mengembangkan dan menetapkan standar akuntansi dipegang sepenuhnya oleh DSAK IAI. Lembaga ini berfungsi sebagai pemandu yang memastikan praktik akuntansi di tanah air tetap relevan dengan dinamika bisnis yang terus berubah. Next. Evolusi IFRS. Pada tahun 1973, pembentukan International Accounting Standard Committee atau IASC. Poin-poinnya yaitu menerbitkan International Accounting Standard bertujuan menyelaraskan praktik akuntansi lintas negara, dan poin yang ketiga menjadi pedoman bagi negara yang belum memiliki standar domestik yang kuat. Sedangkan pada tahun 2001, restrukturisasi menjadi International Accounting Standard Board atau IASB. Diperkenalkan International Financial Reporting Standard, IAS lama tetap berlaku sepanjang belum direvisi dan menjamin kontinuitas dan stabilitas pasar modal global. Dengan perubahan filosofis dari rule based menjadi principle based, menekankan substansi ekonomi dibandingkan formalitas hukum, serta mendorong penggunaan professional judgment. Next. Struktur PSAK di Indonesia terdapat 4 pilar utama. Yang pertama adalah SAK internasional, yang kedua adalah SAK Indonesia, yang ketiga adalah SAK EMKM, dan yang keempat adalah SAK Syariah. Next. Status terkini konvergensi PSAK terhadap IFRS. Dalam era globalisasi ekonomi saat ini, kebutuhan akan standar pelaporan keuangan yang seragam di tingkat internasional menjadi sangat penting. Perbedaan standar akuntansi antar negara ini seringkali menimbulkan kesulitan dalam memahami dan membandingkan laporan keuangan antar perusahaan lintas batas. Indonesia memulai konvergensi IFRS sejak tahun 2008 melalui PSAK yang diterbitkan oleh IAI dan secara efektif mengadopsinya per 1 Januari 2012. Indonesia berada pada kategori adopted, yaitu mengadopsi IFRS dengan penyesuaian terhadap kondisi domestik untuk memperkuat integrasi pasar keuangan global. Penerapan IFRS dengan prinsip based mendorong perusahaan untuk menggunakan pertimbangan profesional dan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan pendekatan rule based pada standar akuntansi sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik manipulasi akuntansi dan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Violeta atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yosefi. Kepada Yosefi, dipersilakan. Selanjutnya, menurut Dewan Standar Keuangan (DSAK), tingkat pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi 5 tingkat, yaitu full adoptions. Suatu negara mengadopsi seluruh standar IFRS dan menerjemahkan IFRS sama persis ke dalam bahasa yang digunakan oleh negara tersebut. Lalu adopted, program konvergensi PSAK ke IFRS telah dicanangkan IAI pada Desember 2008. Adopted maksudnya adalah mengadopsi IFRS namun disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut. Selanjutnya, piecemeal artinya suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS, yaitu nomor standar tertentu, dan memilih paragraf tertentu saja. Lalu reference atau convergence, yaitu sebagai referensi standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar. Dan yang terakhir, not adopted at all, yaitu suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.
Selanjutnya, dampak penerapan IFRS terhadap transparansi laporan keuangan. Yang pertama, peningkatan kualitas pengungkapan, disclosure informasi keuangan, lalu peningkatan keterbandingan, comparability antar perusahaan domestik dan internasional, lalu peningkatan reliabilitas dan keandalan data melalui penggunaan nilai wajar, fair value, lalu penguatan akuntabilitas dan tanggung jawab manajemen, dan yang terakhir peningkatan kepercayaan investor dan kredibilitas pasar modal. Selanjutnya, dampak implementasi PSAK 71, 72, dan 73 terhadap praktik akuntansi dan kinerja keuangan. Konvergensi PSAK terhadap IFRS yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan standar akuntansi nasional dengan praktik global guna meningkatkan transparansi, relevansi, dan keterbandingan laporan keuangan. Sejak 2012, Indonesia menerapkan kebijakan full convergence dengan mekanisme time lag yang kemudian diperkuat melalui implementasi PSAK 71, 72, dan 73 pada tahun 2020 sebagai adopsi dari IFRS 9, 15, dan 16. Ketiga standar tersebut membawa perubahan signifikan dalam pengakuan instrumen keuangan, pendapatan, dan sewa, sehingga berdampak pada struktur laporan keuangan, pola pengakuan, serta rasio kinerja seperti leverage, profitabilitas, dan likuiditas. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan standar ini bersifat material terhadap praktik akuntansi dan kualitas informasi keuangan karena pendekatannya lebih estimatif dan forward-looking. Lalu dampak implementasi PSAK 71 terkait instrumen keuangan. PSAK 71 menggantikan PSAK 55 dengan model Expected Credit Loss ECL yang bersifat forward-looking, sehingga pencadangan kerugian kredit dilakukan lebih dini dan lebih konservatif. Dampaknya adalah peningkatan CKPN, potensi penurunan laba pada awal penerapan, serta perubahan rasio seperti ROA, ROE, EPS, dan CAR, khususnya pada sektor perbankan. Lalu dampak implementasi PSAK 72 terkait pendapatan, yaitu memperkenalkan model 5 langkah berbasis kontrak dan mengubah pengakuan pendapatan dari transfer of risk dan rewards menjadi transfer of control. Perubahan ini mempengaruhi timing pengakuan pendapatan, memunculkan kontrak asset and liabilities, serta berdampak pada profitabilitas dan rasio likuiditas. Dan yang terakhir terkait dengan dampak implementasi PSAK 73 terkait sewa, yaitu mewajibkan pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa dalam neraca, menghapus konsep operating lease bagi leasing. Dampaknya adalah peningkatan total aset dan liabilitas, kenaikan rasio leverage, DAR, dan peningkatan EBITDA, serta potensi penurunan ROA dan kurang rasio. Itu saja penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Yosefi atas materi yang telah disampaikan. Boleh next? Untuk materi selanjutnya itu terkait dengan tantangan implementasi implikasi bagi investor dan regulator, serta relevansi terhadap kualitas pelaporan keuangan yang akan dijelaskan oleh Risha. Kepada Risha dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, tantangan implementasi implikasi bagi investor dan regulator serta relevansi terhadap kualitas pelaporan keuangan. 1. PSAK 71, 72, dan 73 meningkatkan kompleksitas pelaporan karena menuntut estimasi berbasis risiko, analisis kontrak yang rinci, serta pengakuan aset dan liabilitas sewa secara sistematis. 2. Bagi investor, standar baru meningkatkan transparansi dan gambaran risiko perusahaan, tetapi juga membuat laporan lebih kompleks untuk dianalisis. 3. Regulator perlu memperkuat pengawasan agar penggunaan estimasi dan judgement tidak disalahgunakan dalam praktik manajemen laba. 4. Secara umum, standar ini meningkatkan kualitas, relevansi, dan komparabilitas laporan keuangan serta mengurangi asimetri informasi di pasar. Next. Isu terkini regulasi sustainability reporting. Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks menuntut provisi akuntansi tidak hanya mencatat transaksi historis, tetapi juga mampu menggambarkan nilai perusahaan secara menyeluruh, termasuk dampak lingkungan dan sosialnya. Regulasi global kini berfokus pada pertanggungjawaban perusahaan terhadap keberlanjutan, sehingga dibentuk International Sustainability Standards Board oleh IFRS Foundation untuk menciptakan standar pelaporan keberlanjutan yang seragam. Kehadiran ISSB diharapkan mampu menjadi bahasa global bagi investor dalam menilai kinerja non-keuangan perusahaan secara lebih transparan dan dapat dibandingkan. Next. Pembentukan ISSB dan standar global. Pembentukan ISSB pada tahun 2021 merupakan langkah strategis untuk mengharmonisasikan berbagai standar ESG yang sebelumnya terfragmentasi.
Dalam prosesnya, ISSB mengintegrasikan lembaga seperti Climate Disclosure Standards Board dan Value Reporting Foundation, serta menerbitkan standar IFRS S1 dan IFRS S2, yang menekankan keterkaitan antara risiko keberlanjutan dengan kinerja keuangan. Transformasi ini menandai program paradigma dari pelaporan keberlanjutan yang bersifat sukarela menjadi bagian penting dari sistem pelaporan perusahaan yang berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang. Next. Relevansi ESG terhadap PSAK masa depan. Konsep environmental, social, and governance semakin dianggap material oleh investor karena memengaruhi risiko dan keberlanjutan nilai perusahaan. Di Indonesia, regulasi keberlanjutan mulai diperkuat oleh otoritas jasa keuangan melalui kebijakan keuangan keberlanjutan, serta langkah Ikatan Akuntan Indonesia dalam mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2. Ke depan, PSAK diperkirakan akan semakin mengintegrasikan pengungkapan risiko iklim, efisiensi energi, dan dampak sosial sebagai faktor material yang memengaruhi nilai perusahaan. Sehingga pelaporan keuangan tidak hanya berorientasi pada pemegang saham, tetapi juga pada seluruh pemangku kepentingan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Risa atas materi yang telah disampaikan. Dan untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan tantangan akuntansi digital dan aset kripto yang akan dijelaskan oleh Sultan. Kepada Sultan, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang tantangan akuntansi digital dan aset kripto. Selain Selain isu keberlanjutan, regulator juga menghadapi tantangan besar dari perkembangan ekonomi digital, seperti munculnya aset kripto dan inovasi keuangan berbasis teknologi. Karakteristik aset digital yang volatil dan lintas batas menimbulkan per- perdebatan mengenai klasifikasinya dalam laporan keuangan serta membutuhkan regulasi yang adaptif. Di Indonesia, aset kripto masih dikategorikan sebagai komoditas di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Namun perlindungan konsumen, perpajakan, dan pengawasan transaksi masih terus disempurnakan. Sinkronisasi atas sustainability reporting dan akuntansi digital menjadi kunci agar laporan keuangan tetap relevan, transparan, dan terpercaya di masa depan. Next. Selanjutnya ada transformasi pelaporan keuangan digital. Perkembangan teknologi mendorong perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan. Laporan keuangan tidak lagi hanya sebagai dokumen historis, tetapi juga menjadi sumber informasi strategis bagi investor, regulator, dan masyarakat. Teknologi seperti artificial intelligence membantu mengotomatisasi proses pencatatan dan analisis sehingga akuntan dapat berfokus pada pengambilan keputusan yang lebih bernilai. Lalu ada perubahan utama dalam pelaporan digital. Yang pertama ada otomatisasi pekerjaan akuntansi rutin melalui teknologi AI. Lalu yang kedua ada kebutuhan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada tantangan laporan PDF atau dokumen yang sulit dianalisis secara otomatis sehingga diperlukan sistem digital terstandarisasi. Next. Selanjutnya ada IFRS, taksonomi, dan sistem XBRL, di mana transformasi pelaporan digital diwujudkan melalui IFRS taksonomi yang dikembangkan oleh IFRS Foundation sebagai standar pelabelan akun dalam laporan keuangan dengan sistem Extensible Business Reporting Language atau XBRL. Setiap akun diberi teks sehingga menjadi machine readable dan dapat dianalisis otomatis oleh komputer. Lalu juga ada keunggulan penggunaan XBRL. Yang pertama ada data laporan keuangan terstruktur dan mudah dibandingkan antar perusahaan. Lalu yang kedua ada analisis otomatis tanpa membuka laporan satu persatu. Dan yang terakhir ada memudahkan untuk investor dan regulator dalam pengambilan keputusan. Next. Lalu ada dampak XBRL bagi investor dan pasar modal. Penerapan XBRL memberi manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan digital. Informasi akuntansi menjadi lebih relevan karena data tersusun secara sistematis dan dapat dianalisis secara tepat oleh investor maupun analisis. Ada pula dampak penerapan XBRL. Yang pertama ada informasi keuangan lebih mudah diakses dan diproses.
Yang kedua, reaksi pasar terhadap informasi menjadi lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir, ada resiko informasi menurun sehingga biaya entitas perusahaan dapat lebih rendah. Next. Jadi kesimpulannya ada konvergensi IFRS dengan PSAK di Indonesia merupakan langkah penting untuk menyelaraskan pelaporan keuangan nasional dengan standar global sehingga meningkatkan transparansi, keterbandingan, dan kualitas informasi keuangan. Penerapan PSAK 71, 72, dan 73 membawa perusahaan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan laporan keuangan, sekaligus menuntut kesiapan sistem informasi dan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, dukungan perusahaan, regulator seperti otoritas jasa keuangan, serta akademisi sangat diperlukan agar implementasi standar akuntansi berjalan efektif dan mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan di Indonesia. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sultan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kami. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.